saudara-saudari, bertemu kembali bersama dengan saya dalam renungan kitab suci pada hari ini, Kamis 5 Januari 2023. Hari ini adalah hari biasa dalam masa Natal. Saya, Romo Ivantinus Tarigan, akan bersama Anda dalam renungan ini. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu apakah tadi setelah mengklik channel ini, YouTube menyuguhkan iklan kepada Anda. Atau mungkin sebentar lagi setelah mendengar beberapa saat akan muncul iklan promosi produk tertentu. Begitulah, dunia kita penuh dengan publikasi. Promosi yang sama akan berulang-ulang disuguhkan kepada kita. Pengulangan terus-menerus membuat Anda yang mendengar mengenal produk dan perlahan-lahan merasa bahwa memang Anda membutuhkan produk itu. Tentu saja pengulangan-pengulangan itu dilakukan secara unik, menarik, sehingga kita tertarik untuk memelototinya. Pengiklan itu sudah tahu kalau kita akan mengklik untuk meninggalkan iklan. Sebab itu di 5 detik pertama mereka pasti sudah menyampaikan inti promosi mereka. Oleh sebab itu, meskipun cepat-cepat skip untuk melanjut ke tontonan berikutnya, Anda sudah terpapar pesan pengiklan. Secara ringkas, saudara-saudari, kita bisa mengatakan bahwa publikasi atau iklan-iklan pertama-tama menciptakan sebuah kondisi yang secara perlahan membuat Anda merasa membutuhkan produk mereka dan kemudian mengikutinya atau membelinya. Para pengiklan menciptakan sebuah situasi yang memprovokasi Anda untuk percaya. Saudara-saudari, Yesus tidak menjual produk pewartaannya dengan cara demikian itu. Kepercayaan akan Yesus bukan tipe kepercayaan yang muncul karena publikasi terus-menerus. Pertama-tama, Anda dan saya harus percaya. Lalu kepercayaan itu akan memberikan kepada Anda apa yang Anda cari. Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Artinya, percayalah dan engkau akan melihat. Kepercayaan itu tidak dimulai dari melihat, tetapi dari perasaan di dalam hati. Filipus masuk dalam proses percaya dan menemukan. Inilah yang kemudian menjadi dasar ajakan Filipus kepada Nathanael. Filipus mengajak Nathanael untuk masuk ke dalam proses yang sama. Dia mengatakan ke Nathanael,
Mari dan lihatlah. Filipus tidak memaksa atau melakukan siasat untuk membuat Nathanael tertipu. Dia hanya mengajak, mari dan lihatlah, alamilah sendiri. Jika tidak ada kepercayaan, Anda akan terus mencari, tetapi tetap tak menemukan apa-apa dalam Yesus. Namun, selekas Anda percaya, lebih dari yang Anda harapkan akan didapatkan. Saudara-saudari, tentu Anda ingat bahwa Yesus juga pernah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada awalnya Nathanael gagal dalam mempercayai Yesus karena berangkat dari pengetahuan atau penglihatan pikirannya. Oleh sebab itu, Nathanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Berdasarkan pengetahuan yang dipelajarinya dalam buku-buku atau tradisi, tak ada tertulis bahwa Mesias akan datang dari Nazaret. Yesus kemudian mengintervensi dengan berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Di sini Yesus menampakkan pengetahuan adikodratinya tentang manusia. Persentuhan dengan pengalaman adikodrati yang demikian itu membuat Nathanael percaya dan kemudian melihat kualitas Mesias dalam diri Yesus. Maka Nathanael berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ungkapan percaya dari Nathanael kemudian ditimpali lagi dengan janji yang lebih dahsyat. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Sayangnya, kerap sekali Anda dan saya yang menjadi promotor penyebaran pesan-pesan Yesus itu malahan jatuh dalam gaya promosi dan publikasi iklan-iklan modern. Maksudnya bagaimana? Kita membombardir orang-orang dengan kata-kata indah, dengan kata-kata hebat tentang siapa itu Yesus, tentang mujizat Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tetapi kita sendiri kurang memiliki kepercayaan pada Yesus itu sendiri. Anda dan saya mungkin pintar berbicara tentang Yesus, tetapi tidak pernah memiliki relasi iman personal dengan Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudari, Anda dan saya bisa pintar bicara tentang Yesus, tetapi tidak pernah berbicara dengan Yesus. Ini akan berujung pada kegagalan dalam misi penginjilan. Benar bahwa orang akan tertarik pada pewartaan Anda dan saya, tetapi ketika mulai hidup bersama dengan Anda dan saya, mulailah terbuka kepalsuan-kepalsuan di balik pewartaan-pewartaan yang indah-indah itu. Saudara-saudari, sekali lagi, jika tidak ada kepercayaan, Anda akan terus mencari, tetapi tetap tak menemukan apa-apa dalam Yesus. Namun, selekas Anda percaya, lebih dari yang Anda harapkan akan didapatkan. Tuhan Yesus memberkati Anda.